Halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru. Gimana caranya menjinakkan salah satu pelajaran yang paling sering ditakuti? Yap, kita akan mengubah monster matematika jadi sahabat pemecah masalah. Caranya, kita akan kenalan sama sebuah pendekatan keren yang namanya Realistic Mathematics Education, atau biasa disingkat RME. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh ngaku, siapa yang pernah deg-degan atau pusing duluan pas lihat deretan angka dan rumus? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Perasaan ini tuh wajar banget, dan biasanya akarnya sama. Matematika itu terasa abstrak, jauh banget, dan kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali sama hidup kita sehari-hari. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Sering banget, matematika itu diajarkan kayak buku resep masakan kuno yang isinya cuma aturan dan rumus yang wajib dihafal mati-matian. Padahal tujuan aslinya kan bukan itu. Seharusnya, matematika itu jadi semacam pisau serbaguna yang super canggih buat bantu kita ngerti dunia dan mecahin masalah nyata di sekitar kita kan? Disinilah RME masuk dan berperan. Anggap aja RME ini sebuah jembatan. Jembatan yang nyambungin hal-hal yang kita kenal banget, kayak diskon belanja, motong kue, atau ngatur denah ruangan, langsung ke dunia simbol dan logika matematika. Hasilnya, matematika jadi terasa lebih nyambung, lebih relevan, dan yang pasti jadi lebih bermakna. Jadi sebenarnya RME ini apa sih? Dan dari mana datangnya? Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana sebuah pendekatan yang lahir dari dunia nyata ini bisa loh merevolusi total cara kita memandang dan belajar matematika. Jadi ceritanya dimulai di Belanda, tahun 1971. Ada seorang visioner bernama Hans Freudenthal. Misi beliau ini kelihatannya simpel, tapi sebenarnya radikal banget pada masanya. Mengubah matematika dari sekedar hafalan rumus jadi sebuah aktivitas manusia yang penuh makna. Dan warisannya luar biasa. Sebuah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusatnya, yang sekarang udah menyebar ke seluruh dunia. Dan inilah inti filosofinya, matematika sebagai aktivitas manusia. Menurut Freudenthal, matematika itu bukan sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit, bukan. Matematika itu sesuatu yang kita lakukan. Sama kayak kita belajar berenang ya dengan nyembur ke air. Kita belajar matematika ya dengan coba-coba memecahkan masalah. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa aja sih pilar-pilar utama yang bikin pendekatan RMI ini nggak cuma asyik, tapi juga terbukti efektif banget buat membangun pemahaman matematika yang benar-benar mendalam? Coba deh kita lihat, semua poin di sini tuh nyambung banget kan? Semuanya dimulai dari masalah nyata, misalnya soal diskon belanjaan. Nah ini otomatis menempatkan siswa di posisi utama, jadi mereka yang aktif mencari jalan keluar, menyusun sendiri kepingan-kepingan puzzle solusinya. Proses ini bukan cuma melatih problem solving, tapi juga memaksa mereka buat diskusi dan kerjasama. Keren kan alurnya? Oke, teorinya kedengeran bagus. Tapi gimana sih RME ini kalau diterapkan langsung di kelas? Nah, sekarang kita bakal lihat 4 langkah praktis yang jadi tulang punggung sesi belajar mengajar dengan pendekatan RME. Coba kita bayangin bareng-bareng prosesnya. Langkah 1, guru nggak ngasih rumus, tapi ngasih masalah. Contohnya, harga baju ini 200.000. Lagi diskon 30%. Kamu harus bayar berapa? Langkah 2, siswa dibebaskan buat mikir sendiri. Mungkin ada yang ngitung 10%-nya dulu, terus dikali 3. Ada juga yang langsung ngaliin 200.000 sama 0,3. Semua cara boleh dicoba. Langkah ketiga, nah ini dia momen ajaibnya. Mereka diskusi di kelompok. Loh, caramu beda sama aku, tapi kok hasilnya sama ya? Di sini mereka saling belajar. Baru di langkah terakhir, guru masuk untuk ngebantu mereka menyimpulkan. Oke, semua cara kalian tadi, intinya kan sama-sama mencari 30% dari 200.000. Inilah yang kita sebut konsep persentase. Jadi mereka menemukan rumusnya sendiri. Keren banget kan? Tapi, ya tentu saja, nggak ada metode yang 100% sempurna. Walaupun RMI ini menawarkan segudang kelebihan, penting juga buat kita untuk melihatnya secara seimbang dan paham apa aja sih tantangan yang mungkin kita hadapi waktu menerapkannya. Coba kita lihat timbangannya ya. Di satu sisi, keunggulannya ini berat banget. Belajar jadi jauh lebih bermakna, dan siswa benar-benar melatih otot berpikir kritis mereka. Tapi di sisi lain, ada tantangannya juga. Proses penemuan ini jelas butuh waktu lebih lama, gurunya dituntut super kreatif buat nyiapin masalah yang pas, dan perlu strategi jitu buat ngatur siswa yang kecepatan belajarnya beda-beda. Ini adalah sebuah keseimbangan yang perlu dikelola dengan cerdas. Nah, setelah kita lihat proses, kelebihan, dan tantangannya, sekarang mari kita lihat ke depan. Apa sih mimpi besar yang ingin kita wujudkan dengan menerapkan pendekatan seperti RME ini? Harapan yang pertama, dan mungkin ini yang paling dasar, adalah mengubah siswa dari yang tadinya cuma duduk, dengerin, dan nerima informasi, jadi partisipan yang aktif. Jadi orang yang ikut berpikir. Karena saat mereka berhasil mecahin masalah pakai cara mereka sendiri, rasa percaya diri yang tumbuh itu, wah,
nggak ternilai harganya. Harapan kedua adalah membuat matematika jadi hidup lagi, mengeluarkannya dari lembaran buku teks yang kaku dan membawanya ke dunia nyata. Kita mau siswa melihat matematika sebagai alat bantu yang praktis, entah itu buat ngatur uang jajan, baca grafik di berita, atau bahkan sesimpel bagi-bagi pizza sama teman biar adil. Dan inilah tujuan puncaknya. Jauh lebih dari sekedar jago ngitung, kita ingin menciptakan generasi yang jago menalar, yang bisa berpikir kritis, dan yang terbiasa menggunakan logika untuk mencari solusi dari berbagai masalah rumit yang pasti akan mereka hadapi di masa depan. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya kembali ke kita semua, para pendidik, orang tua, dan juga para pembelajar. Dengan pendekatan yang tepat, matematika itu nggak perlu lagi jadi monster yang ditakuti. Dia bisa, dan seharusnya, menjadi sahabat yang justru memberdayakan kita. Pertanyaannya adalah, siapakah kita untuk memulai perubahan itu?